Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa, saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Emang guys ya, kalau timnas kita lagi jago-jagonya itu pasti aja ada yang ganggu, pasti aja ada yang recokin. Gua rasa kalian juga udah tahu guys ya, siapa yang recokin, siapa yang mau nyari panggung nih. Dari kemarin tuh beritanya gembar-gembor tuh, heboh banget. Gua males ya nggak mau nampilin postingannya, kalian cari aja dah sendiri. Itu dari siapa namanya, Peter Gonta, kalau nggak salah tuh, Gonta ganti kali. Dia bekas dubes apa duta gitu, gua lupa lagi deh. Nah lu cari aja deh sendiri tuh profilnya dia. Duta Shalom on the Spot kayaknya. Ini gua mau nyorotin khusus buat postingan nomor 3-nya dia aja. Kalian cari tahu dah sendiri postingannya gimana. Yang nomor 3 ya, kita fokusnya ke situ. Dia bilangnya, apa Anda nggak malu katanya. PSSI sekarang tuh menaturalisasi 9 pemain warga negara asing. Terus dia jawab sendiri, saya malu katanya. Lah, lu kemarin kemana aja Pak? 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu tuh Indonesia pernah naturalisasi pemain Smackdown. Tahu nggak lo? Namanya Johnny Van Boekering. Nah, lu lihat aja deh sendiri tuh fans-fans yang baru sekarang ya. Fans dari zaman kegelapan mah udah pasti tahu pemain ini. Terus Ya kenapa dulu diam-diam kan gitu. Kenapa dulu diam-diam sekarang baru ribut. Sekarang timnas lagi bagus-bagusnya, kenapa ribut sekarang? Dulu timnas buruk-buruk itu datangkan pemain naturalisasi yang tidak jelas itu permainan mereka, tapi kenapa diam-diam? Lebih-lebih yang paling buruk sudah Johnny Van Boekering itu. Aduh, itu tidak ada spek pemain bola sama sekali dia itu. banyak lagi naturalisasi gak jelas tuh yang nguntungin klub. Ada siapa? Victor Ibonepo lah, Osa Saha lah, Otavia Dutra lah, siapa lagi dia? Biopolin. Gak jelas. Yang jelas-jelas nggak ada darah Indonesianya. Yes, betul. Tapi timnas Indonesia sekarang ini hampir semua guys ya, walaupun nggak semua, hampir semua itu pemain keturunan. Jadi punya darah Indonesia. Nih kalau yang belum paham ya, gua kasih tahu. Full blood tuh, contohnya Marcelino. Dia lahir asli dari Indonesia, bapak emaknya Indonesia, kakek neneknya Indonesia asli. Ada juga half blood tapi WNI sejak lahir. Jadi bapaknya orang luar, emaknya orang Indonesia, dia lahir di Indonesia. Ya, ini contohnya nih Ronaldo Kuateh. Ada juga half blood diaspora. Nah ini yang kebanyakan timnas kita sekarang ini nih. Ya, jadi warga negara luar tapi dia punya darah keturunan Indonesia, entah dari bapaknya langsung atau ibunya langsung atau kakek neneknya. Selama itu sah, ya dianggap sah oleh FIFA, aman guys. Apalagi dia punya darah keturunan guys, ya jelas lah itu sah banget. Nah ini mungkin yang tidak mereka tahu. Mungkin karena faktor umur juga, mungkin jadi Pak Peter Gonda itu tidak tahu soal ini ya. Buktinya Pak Peter Gonda itu mungkin tidak tahu soal ya para pemain yang dulu dinaturalisasi seperti ya Victor Ibonevo, kemudian Spasojevic, Beto Gonçalves, Biopolin, Otavio Dutra. Oke lah, mereka punya jasa untuk bermain untuk Indonesia. Tapi kan kalau kita lihat secara garis keturunan, mereka tidak ada darah Indonesianya sama sekali. Tapi kenapa mereka bisa bermain untuk Indonesia? Karena kan mereka tinggal lama di sini. Ya walaupun mereka tidak terlalu menampilkan yang terbaik untuk Indonesia waktu itu, kenapa tidak komen itu? Sekarang lagi bagus-bagusnya timnas, baru kita ribut soal pemain diaspora. Ada apa di balik itu? Jangan sampai ada U di balik B. Lagi ramai nih soal 8 pertanyaan yang ditanyakan dan dijawab sendiri oleh Peter Gonta di akun Instagramnya. Kita bahas satu poin dulu ya, karena satu poin ini bikin saya dan juga mungkin kalian ke-trigger. Dan itu ada di poin ketiga. Dia tanya, apakah Anda tidak malu ngelihat PSSI 9 pemainnya adalah bangsa asing yang dinaturalisasi? Bangsa asing yang dinaturalisasi? Ini sesat. Pertama, kalau dia dinaturalisasi, sudah pasti dia bangsa asing, makanya dinaturalisasi. Dan yang kedua, bangsa asing yang dinaturalisasi itu adalah WNI, warga negara Indonesia. Ke-9 pemain yang dipermasalahkan oleh Pak Peter ini, semuanya adalah WNI. Terus harus malunya itu di mana? Apakah Indonesia melanggar aturan? Yang perlu Pak Peter tahu, naturalisasi itu melewati 2 aturan ribet. Yang pertama, soal aturan FIFA. Kita bisa nggak sih ngenaturalisasi Raja Nainggolan sekarang banget?
Bisa, tapi nggak bisa main di timnas karena ada aturan FIFA. Yang kedua, undang-undang di Indonesia. Bisa nggak sih kita menaturalisasi Jirayut? Lihat dulu syaratnya. Dia ada keturunan Indonesia atau enggak? Di Indonesia apakah sudah tinggal lebih dari 5 tahun? Urgensinya apa? Belum lagi, proses dari syarat-syarat itu panjang banget. Mulai dari PSSI, Menpora, ke DPR, bahkan sampai ke Presiden. Jadi naturalisasi ini tuh nggak main-main. Contoh, Martin Paes itu debutnya tertunda buat timnas Indonesia. Karena apa? Karena terganjal aturan FIFA. Terus penyelamatan penting Paes waktu ngelawan Arab dan juga Australia, dia tuh nggak dianggap WNI gitu. Itulah yang membuat saya agak sedikit gariskan. Maksudnya seperti itu pemain-pemain Indonesia membela timnas, mati-matian ya membela timnas. Yang mereka bela itu siapa sih pertanyaannya? Negara mana sih yang dibela sama pemain-pemain? Ya katakanlah diaspora ikut otak pikirannya mereka lah orang sana. Karena saya berpikir kalau dia sudah jadi orang Indonesia, kalau dia sudah pakai merah putih, pakai Garuda di dada, dia orang Indonesia. Katakanlah dia orang diaspora yang dinaturalisasi lah. Dia ketika dia di lapangan, apakah dia membawa nama negara Belanda? Tidak. Dia membawa nama negara Indonesia. Jadi sekali lagi dia itu orang Indonesia. Ya, dan saya tidak akan bosan-bosan bilang bahwa setengahnya itu orang Indonesia, setengahnya lagi itu Belanda. Apakah dia tidak punya hak untuk memilih Indonesia sebagai kewarganegaraannya dia? Tidak bisa begitu dong. Kita tidak fair. Selagi itu ada di dalam undang-undang dan tidak melanggar aturan, saya pikir ya itu sah-sah saja. Karena kan mereka punya darah Indonesia, mereka juga punya hak untuk membela Indonesia. Toh mereka datang ke sini untuk membela Indonesia dan juga membuat nama Indonesia itu harum sepak bolanya. Apakah kita lebih tega melihat Indonesia dibantai Bahrain 10-0? Apakah kita mau Indonesia ini dibantai Thailand, Vietnam, Malaysia terus-menerus kita dibawa bayang-bayang mereka? Kalau saya sih tidak mau. Mungkin Pak Peter Gonta mau itu. Makanya dia persoalkan 9 pemain diaspora yang diturunkan STY ketika melawan Arab Saudi dan Australia. Mungkin seperti itu teman-teman. Apa yang kami mau, anggur merah ente. Asik. Jangan kalah, jangan seri, anggur merah ente sari. Jangan menyerah, terus berlari. Main jangan ini. Satu Keren ini. Memang mereka punya nyanyian-nyanyian ini membuat Indonesia yang membakar semangat pemain ini. energimu kita bertemu kembali. Tapi tunggu dulu, jangan terburu-buru. Asik. Sebelum bertemu, kita beri jamu dulu. Ini setiap kali Indonesia bermain pasti yang seperti ini ada ini di tribun ini. Sayang sekali kita tidak bisa nonton dari tribun, kita hanya bisa live streaming. Kenapa Menanggapi postingan Om Peter Gonta. Ya intinya di dalam postingan itu Om Peter itu pengennya kita memaksimalkan produk dalam negeri atau pemain dalam negeri, pemain lokal dalam segi apapun supaya bangga. Bahkan di situ ada poin lebih baik kalah tapi terhormat daripada mengorbankan harga diri bangsa. Intinya gitu. Kenapa sih kita harus tergantung dengan pemain naturalisasi yang dari Belanda? Kenapa? Nah mungkin PSSI ini ngikutin cara Om Peter nih Om. Karena dengan mengacu kepada Belanda, Om Peter jadi orang sukses. Misalnya gini, Om Peter sekolahnya di Belanda, makanya jadi orang pinter gitu. Kenapa waktu itu nggak sekolah di dalam negeri aja Om? Nggak percaya? Atau gimana? Akhirnya memilih sekolah di luar negeri. Dan setelah selesai sekolah, kemudian bekerjalah di satu bank. Kemudian kurang puas. Nah di sini ada lagi nih Om, kurang puas. Mungkin secara prestasi dan lain-lain. Akhirnya sekolah lagi, keluar negeri lagi Om, nggak di dalam negeri. Harusnya sih kalau melihat dari statementnya yang poin 8 itu lebih Nah ini statement ini keren ini abang ini nih. baik kalah daripada mengorbankan harga diri. Harusnya Om Peter tetap di dalam negeri tuh. Lebih baik nggak pinter daripada harus menimba ilmu di luar negeri. Nah Ini sih kalau ditinju ini hukanan ini. karena Keren PSSI mau kawan. belajar dari Om Peter, makanya sekarang PSSI juga menimba ilmunya dengan pemain-pemain naturalisasi yang sebagian besar dari Belanda. Mungkin mau belajar secara mental, mungkin mau belajar secara skill, mungkin mau belajar secara ilmu apalah. Pokoknya PSSI bisa maju, timnas kita bisa maju. Ya mungkin. Ya betul. Ya narasi abang ini bisa diterima lah. Ini seperti ya sindiran atau sarkas lah. Ya timbal balik dari itulah narasi atau statementnya Peter itu tadi.
Jadi menurut saya bolehlah dia mau berpendapat apa terserah dia begitu. Dia mau narasinya dia seperti apa terserah dia begitu. Ya, kita apresiasi mungkin dia lebih mementingkan anak-anak dalam negeri daripada mendatangkan pemain-pemain keturunan begitu. Tapi kembali lagi kita juga harus objektif dong bahwa kita sudah pernah melakukan hal itu di mana semua pemain dari bangku cadangan sampai ke starting 11 itu semuanya pemain lokal. Bapak, mama, kakek, neneknya, buyutnya itu orang Indonesia semua. Tapi kita lihat tuntutan masyarakat sekarang. Tuntutan masyarakat sekarang itu tinggi sekali terhadap timnas Indonesia. Permintaannya tinggi sekali. Dengan kita menggunakan pemain lokal, saya pikir akan sangat mustahil. Kita akan mendapat tiket bermain di Piala Asia, dapat tiket main di kualifikasi Piala Dunia ronde 3, bahkan mungkin sedikit lagi akan di Piala Dunia. Agak sulit menggunakan pemain lokal. Karena memang secara kualitas pemain-pemain lokal ada di bawah. Secara kualitas mereka ada di bawah. Secara pengalaman pun mereka ada di bawah. Kalau kita menggunakan pemain-pemain diaspora, kita bisa melihat hasilnya sudah ada. Peringkat FIFA kita naik. Kita kemarin sampai semifinal U23, kemudian 16 besar Piala Asia, sekarang kualifikasi ronde ketiga, hampir sedikit lagi Piala Dunia, kemudian kita bermain di Piala Asia 2027 tanpa melalui jalur kualifikasi seperti yang sekarang. Negara-negara Asia Tenggara lagi berjuang mati-matian untuk ada di sana. Itulah salah satu kehebatan atau kelebihan dari pemain-pemain diaspora dengan Erick Thohir dan juga STY ini. Itu yang menurut saya kita harus apresiasi. Kita pernah menggunakan pemain-pemain lokal sebagai martabat bangsa, seperti yang Om Peter Gonta bilang, bahwa kita harus lebih mementingkan martabat bangsa daripada kalah lebih baik kalah dengan menghargai martabat bangsa daripada menang kemudian menginjak-injak martabat bangsa. Kita pernah seperti itu, kalah dengan menghargai martabat bangsa, tetapi hasilnya apa untuk sepak bola? Kita jadi bulan-bulanan negara-negara lain. Bahkan untuk mengalahkan Singapura saja itu kita ngos-ngosan. Kita berada di bayang-bayang Vietnam, Thailand, Malaysia. Sekarang dengan persepsi sepak bola Indonesia yang sedikit terbuka, itu persaingan kita bukan dengan negara tetangga kita, tetapi dengan negara-negara Asia yang boleh dikatakan mereka ini raksasa sepak bola Asia, langganan Piala Dunia. Kita bersaing dengan mereka, bayangkan. Kita ada di 133 kemarin, sekarang naik 129. Apakah kita tidak mau bangga dengan itu? Apakah kita harus malu dengan itu? Saya pikir ya, terserahlah malu sendiri, tapi saya rasa 200 lebih juta masyarakat Indonesia ini akan sangat bangga memiliki pemain-pemain yang ada sekarang, dan kita punya harapan yang besar dari mereka. Apapun hasilnya, mau menang, mau imbang, mau kalah, kita tetap dukung mereka. Kalaupun ada yang bilang bahwa mereka punya paspor ganda, saya pikir ya narasi-narasi seperti itu harus dibuktikan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa kita tidak persoalkan proses naturalisasi dari zaman-zaman sebelumnya? Di mana proses naturalisasi yang dulu kita mungkin tidak tahu prosesnya seperti apa. Pemain-pemain yang dipakai untuk timnas pun kita tidak tahu apakah mereka punya darah Indonesia atau seperti apa. Kita kan tidak tahu. Yang kita tahu mereka itu orang asing yang tinggal lama di Indonesia dan kebetulan mereka pemain sepak bola, lalu dipakailah mereka untuk menjadi pemain timnas. Sedangkan ada anak-anak negeri yang punya bakat dan kualitas itu tidak diperhatikan. Nah sekarang ketika timnas itu lagi enak-enaknya, lagi di jalur yang pas, lagi naik-naiknya, kenapa kita persoalkan soal pemain diaspora? Toh mereka juga orang Indonesia, setengahnya orang Indonesia, setengahnya orang Belanda. Bapak mama mereka mungkin salah satu dari keluarga mereka adalah orang Indonesia. Harusnya kita mendukung mereka untuk sepak bola kita lebih maju, dan kita tidak ada di bawah bayang-bayang Malaysia, Vietnam, Thailand. Kita sekarang berada di level yang berbeda dengan mereka. Kalau kita mau sombong, kita bukan lagi melihat sekedar Piala AFF. Kalau dulu dengan pemain lokal, kita hanya lihat Piala AFF. Yang kita tahu Piala AFF, mau melangkah sedikit tidak bisa. Tapi sekarang kita lihat, kita tidak hanya sekedar melihat Piala AFF, kita lihat Piala Dunia, bayangkan, yang lebih tinggi, Piala Asia. Kita tidak hanya sekedar melihat Piala AFF, bahkan sekarang Piala AFF dianggap sebagai Piala Ciki atau Piala Kaleng-Kaleng. Yang kita lihat sekarang itu Piala Asia.
sebagai target utamanya Indonesia. Jadi seharusnya di bawah STY dan 9 pemain naturalisasi, sebenarnya bukan 9 tapi banyak lagi. Tapi kan yang dipersoalkan 9 pemain naturalisasi yang diturunkan STY di 2 pertandingan awal. Saya pikir dengan adanya mereka, permainan Indonesia sudah luar biasa. Bayangkan dengan pemain naturalisasi atau diaspora sudah 9 orang saja, kita masih bermain imbang. Bayangkan kalau kita bermain dengan pemain lokal. Apakah kita tidak jadi bahan bantaian itu di Arab Saudi dan kemarin di GBK? Saya pikir hancur kita kemarin kalau kita hanya mengharapkan pemain lokal. Makanya itu dilihat oleh Erick Thohir, dilihat oleh STY, bahwa sebenarnya punya potensi Indonesia ini. Potensinya apa? Kita punya banyak pemain keturunan luar ya. Kenapa tidak kita panggil mereka pulang untuk membela timnas? Toh mereka juga orang-orang Indonesia, bukan orang asing. Sebenarnya yang malu tuh begini. Kita pernah jadi narapidana korupsi, tapi kita tanpa malu dan tanpa ragu untuk maju caleg lagi. Nah, seharusnya malu di situ. Ataupun mungkin mereka pernah melakukan tindakan kriminal di Belanda atau dimanapun negara mereka tinggal dan klub mereka bermain. Kalau mereka pernah melakukan tindakan kriminal di sana, tindakan kejahatan di sana, lalu kemudian kita panggil mereka dan jadikan mereka WNI dan suruh mereka main bola, ya itu jelas keliru dan harus kita malu di situ. Tapi sekarang kita lihat di bawah STY, di bawah Erick Thohir, pemain-pemain diaspora yang ada, sepak bola Indonesia maju kok. Dengan 9 orang pemain naturalisasi plus 2 lokal, itu kita bisa tahan imbang 2 negara raksasa. Satunya peringkat 24, bayangkan peringkat 24 dunia FIFA dan peringkat 50-an, 54 kalau tidak salah Arab Saudi. Kita bisa tahan imbang mereka dengan pemain-pemain diaspora plus 2 pemain lokal. Kalau kita pakai pemain lokal, saya pikir akan mustahil kita bisa tahan imbang mereka. Pasti kita jadi sayur atau lauk pauk mereka di sana itu. Indonesia naik 129, ada Ragnar. Siapa ini? Ini seperti 2 pemain Indonesia dengan pemain Malaysia yang bawa tuannya. Kita nonton. Hele Romana, hello Zalana, hello Zalana. Selamat tinggal Malaysia. Malaysia sekarang ada di 133. 133, 132. Kita 129, men. Kita masih punya stok pertandingan banyak. Masih banyak stok pertandingan kita. Coach Jarod, siapa pemain terbaik di pertandingan kali ini? Ya. Yang pasti man of the match-nya ya Martin Paes. Karena dari tadi hitungan saya 15 shot on goal dari Australia, itu 9 dapat dimentahkan oleh Martin Paes. Nah, itulah hebatnya Martin Paes. Bayangkan dari 19 shot 5 on target ditahan sama Martin Paes. Kita mau bilang dia bukan WNI, jangan dong. Itu kita mendiskriminasi mereka. Sedangkan mereka berjuang mati-matian di lapangan untuk mengharumkan nama Indonesia. Jadi kita harus, menurut saya, kalau kita mau dukung saja, apa susahnya sih kita dukung mereka? Kalau mau kritik ya kritik saja secara teknik atau apalah. Jangan kemudian kita membawa-bawa persoalan soal ya diaspora segala macam. Ya toh mereka juga orang Indonesia. Mereka anak-anak Indonesia, ya harusnya kita dukung mereka. Iya kan? Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Sekali lagi, kita harus dukung timnas bermain. Mau kalah, mau menang, mau seri, kita harus dukung mereka. Itu baru supporter timnas. Jangan kalau menang kita sanjung-sanjung pemain diaspora, sanjung pemain lokal, ST. Tapi kalau kalah kita mulai hina-hina mereka, bully mereka. Jangan dong, itu tidak fair. Jadi kita harus dukung mereka dalam kondisi apapun mereka. Itu baru supporter timnas. Itu baru Indonesia. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Sekali lagi, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.